Taib, kita undang bersama-sama Dr. Kamil dan dua putranya Tabarok dan Yazid. Kita akan ngetes Tabarok dan Yazid bukan buat sombong, tapi agar kita pengen punya anak seperti beliau. Amin. Allahumma ja'al auladana minal hafizin al-Quran. Amin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana min ahlillah, min ahlil Quran wa khasatihi. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pengen ngetes silakan siap-siap Qurannya. Yang ini Zenah namanya. Ini semua anak-anak ini dari umur 3,5 tahun sudah hafal Quran. Dari umur 3,5 tahun, 4,5 tahun dinobatkan sebagai penghafal Quran terkecil di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Salam dulu. Ada sudah mic-nya buat jamaah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد عمله صالحا إني بما تعملون بصير. Surat Saba halaman kanan tanam. Benar Mas? Surat Saba, betul? Halaman kanan berapa? Oh, iya, malah tengah. merhatiin. Tapi benar tadi? Iya, benar. Oke, silakan yang ibu-ibu. Zina yang jawab. Zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya faqala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Surat Maryam halaman kanan atas. Halaman kanan atas. Subhanallah. Surah Maryam halaman kanan atas. Sahih? Betul? Right. Oke. Mana lagi yang lain? Oh itu. Wa akharina minhum lamma يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة الجمعة halaman kanan tanah. Toyib. Halaman kanan tengah. Subhanallah. Ayo silakan, ada yang mau ngetes lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. Zina. Standar Zina.
Dia lagi يا terjemahin. أيها الذين آمنوا اتقوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Hasbuk salfal. Surah يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ayo surah سورة الحجرات. Surah Hujurat. Ini mau jelasin asbabun nuzulnya. كان سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب كان هناك وفد أتى فاختلفوا من قائدهم ومن الذي أتى بهم إلى Tajim النبي صلى الله عليه وسلم. makto-makto. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjelaskan sebab nuzul, sebab turunnya ayat dalam surat Al-Hujurat tadi, bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab waktu itu kedatangan rombongan utusan. Beberapa rombongan tersebut mereka berselisih pendapat, siapakah yang mengutus mereka, siapakah pimpinan mereka. فاختلفوا فارتفعت أصواتهم فوق صوت النبي. Mereka saling berselisih, saling mengungkapkan pendapatnya, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong yang itu, sampai suara mereka itu sangat keras sehingga suara mereka itu melebihi suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فقال الناس هلك الخيران. Khairan. Ya, mereka manusia atau orang-orang pada mengatakan celakalah khairan, dua kebaikan itu adalah Abu Bakar dan Umar. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Lalu turunlah ayat yang tadi dibacakan tadi, bahwa kita diperintahkan tidak boleh suara kita melebihi di atas suara Nabi Muhammad SAW, dan jangan biasakan untuk terus terang, dalam arti keras ketika ngomong di depan Nabi, sampai amal kita nanti bisa-bisa tahbat ataupun hilang amal kita. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته. Umar bin Khattab kalau pengen ngomong dengan Rasulullah SAW, beliau meringankan, mengecilkan suaranya, pelan-pelan ngomongnya di depan Rasulullah. فلا يفهم منه الكلام حتى يكرره. Sampai saking kecilnya suaranya, saking pelannya omongan Umar bin Khattab itu, kita yang di sampingnya tidak paham apa omongan dia itu, nggak kedengaran apa maksudnya. Ya, sampai Umar itu mengulangnya berkali-kali, baru yang dimaksud oleh Umar adalah seperti demikian. Baik. Saking pelannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, coba siapin handphonenya siapin. Ini ada DVD tentang 3 anak ini, tentang Tabarok, Yazid, dan Zina. Dan kalau melihat nanti rekaman ini, atas izin Allah, saudara bakal tahu ternyata saudara punya peluang yang sama. Kenapa? Karena Dr. Kamil belum menghafal Quran ketika menikah. Setelah menikah, baru kemudian Dr. Kamil dan istrinya yang juga dokter, lihat, sama-sama orang sibuk, sama-sama dokter dan pengusaha,
Mereka punya saham di apotek-apotek, di rumah-rumah sakit di Mesir sana. Setelah menikah mereka ngapal Quran. Hasilnya adalah anak ini sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemudian melihat anak-anak penghafal Quran di salah satu masjid di Jeddah, subhanallah, beliau berdoa kepada Allah agar anaknya bisa seperti mereka semua. Dan ternyata Allah kabulkan semua di usia yang muda. Nah, saya akan ngasih nomor SMS pemesanan DVD ini. Beliau punya muassasah, punya lembaga namanya Nurul Qulub. Muassasah Nurul Qulub. Kalau di sini namanya Darul Quran. Beliau dakwanya ke Afrika, ke daerah-daerah terpencil di negara-negara yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ada di antaranya Benin, apa segala macam itu. Insya Allah duit pembelian DVD-nya untuk kemudian membantu beliau berdakwah, menghasilkan anak-anak sepantar Tabarok, Yazid dan Zena yang lebih banyak lagi. Saya berkunjung 2 tahun yang lalu, ibu bapak. Saya berkunjung 2 tahun yang lalu, melihat langsung Yayasan Tabarok di Jeddah. Saya melihat anak-anak kecil, puluhan anak-anak kecil belajar seperti mereka. Hasilnya apa? Ketika beliau datang, ya Ustaz Selamat terjem wadah. Ketika beliau datang, saya ceritakan, saya Yusuf Mansur datang ke beliau, tapi beliau tidak ada waktu itu. Apa kata beliau? Semua anak yang Ustadz Yusuf lihat, semua sudah hafal Quran seperti Tabarok, Yazid dan Zena. Saya pernah ngumuminkan di TV, kita akan punya program, yakni sebelum anak masuk SD sudah hafal Quran. Inilah programnya, namanya Barnamaj Tabarok, program Tabarok, insya Allah. Oke, siapin handphonenya. Berapa duit harganya Ustadz? Rp25.000 original, Rp25.000. Saya tidak melebihkan. Rp25.000 kita ngebeli keberkahan, anggap aja begitu. Oke, yang mau CD ini bukan dari saya nih, pesanan dari beliau. Ini belum disediakan sekarang. Jadi ibu, bapak kirim SMS dulu, nanti kami akan kirimkan melalui kurir. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan. Sekarang udah siap handphonenya? Nah, sekarang masuk ke SMS. Seakan-akan saudara akan nulis SMS. Buka SMS. Oke. Ketik di nomor tujuannya 0857. Ya, jadi bukan cuma nyatet nih, ngirim SMS ya. 0857 sudah. 180 79 100. Nah, nulis SMS apaan? Tulis SMS di bawahnya. Sintaksnya adalah nama, kalau saya berarti Yusuf, pager, tadi ya Yusuf, pager, alamat lengkap. Ini server, nanti server yang menjawab, nanti dia akan ngirim balik kepada ibu dan bapak semua, termasuk nomor rekening transfer untuk yang 25.000-nya. Ya, saya sih menyarankan saudara belinya nggak satu lah, supaya orang-orang nanti bisa ikut ngapalin Quran. Waktu kita berikan kepada Dr. Kamil untuk memberikan motivasi bagaimana bisa mencetak anak-anak yang bisa menghafal Quran sejak dini. Tafadhol, Dokter. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تعلمون ماذا أحضرت معي؟ تعلمون ماذا أحضرت معي؟ Apakah kalian tahu apa yang saya bawa pada saat ini? أحضرت معي الحقيبة الجديدة التي اشترتها لي زوجتي بالأمس. Saya membawa tas saya yang baru yang dibelikan oleh istri saya kemarin. ولكن أنا أقول لها وأقول لنفسي وأقول لتبارك ويزيد ولزينة ولكل الحضور. Tapi saya katakan kepada kalian semuanya, saya katakan kepada Tabarok, kepada Yazid, kepada Zainah dan kepada kalian semuanya.
أن الأهم ما هو بداخل الشنطة ما هو بداخل الحقيبة. Yang penting adalah yang ada di dalam tas, bukan tasnya. فقد أحضرت لكم مصحف تبارك الذي حفظ فيه القرآن. Saya menghadirkan Al-Quran yang digunakan oleh Tabarok untuk menghafal Al-Quran. Tabarok anaknya. لو اقتربت الكاميرا كي تروا هذا المصحف. Kalau kameranya bisa mendekat, bisa di zoom untuk melihat Qurannya, bentuknya. لماذا؟ لأنه من الخارج يدل الأمر على أنه قد لاقى ما لاقى من التعامل معه لفترة طويلة. Ya, karena kalau didekatkan kameranya akan kelihatan bahwa Quran ini sudah lama, sudah lusuh, sudah digunakan berkali-kali oleh orang sehingga Qurannya sudah tidak baru lagi. بل وتجدون في داخل المصحف أيضا ألوان على بعض الكلمات وبعض الآيات. Ya, dan kalian juga mendapati bahwa di dalamnya itu terdapat warna-warna di ayat-ayat tertentu. Ada warna kuning, warna merah gitu. هذه الألوان لها دلالات سواء دلالات فيما يتعلق بالمتشابهات أو دلالات فيما يتعلق بحفظ الطفل وتأكيده على هذا المكان. Ya, warna-warna ini ada tanda-tandanya ya. Ada tanda-tanda menandakan ayat ini ayat mutasyabihat. Ada menandakan untuk penguatan hafalan anak kecil. أيضا هذا مصحف يزيد ومصحف زينة معي. Saya juga membawa Quran yang dipakai oleh Yazid dan dipakai oleh Zainah. قد تختلف العلامات وقد تتحد في أوقات معينة. قد تكون نفس العلامات لتبارك ويزيد وزينة أو علامات مختلفة. Bisa jadi warna-warnanya itu berbeda. Tanda-tandanya sama, bisa jadi berbeda. وهذا مصحفي. Ini adalah Quran saya. تعلمون مصحف الكبار يختلف عن مصحف الصغار. Sebagaimana kalian ketahui, Qurannya orang gede beda sama Qurannya anak kecil. لماذا؟ لأن الكبار يميلون إلى الفهم. Karena orang yang sudah besar lebih kepada pemahaman dalam membaca Al-Quran. أما الصغار فيميلون إلى الحفظ. Tetapi anak kecil lebih cenderung kepada menghafal. لذلك إنما أنصحكم نصيحة سريعة. Oleh karena itu saya akan memberikan nasihat singkat kepada kalian semuanya. أعلم أن الأستاذ يوسف منصور يؤكد دوما على الحفظ فلا بد أن تكون نصيحتي متعلقة بالفهم. Saya tahu bahwa Ustadz Yusuf Mansur selalu menggembor-gemborkan menggemborkan kita, mengajar kita untuk menghafal. Oleh karena itu saya akan konsen kepada penghafalan Al-Quran. فقد يأتي الشيطان لأي منكم ويقول له هؤلاء أطفال صغار قدرتهم على الحفظ أفضل من قدرتي. Mungkin ada bisikan setan di antara kalian mengatakan, iya mereka ini anak kecil, wajar kekuatan hafalan mereka lebih daripada kekuatan hafalan saya. فأقول في هذا يستفيض الأستاذ يوسف ويعطيكم أمثلة على ما تحفظون من القرآن. Ya, Ustadz Yusuf Mansur telah memberikan banyak contoh kepada kalian tentang apa-apa yang kalian hafal dari Al-Quran. ولكن نصيحتي ووصيتي. Tetapi nasihat saya dan wasiat saya, عقب كل صلاة نقرأ آية واحدة. Setiap selesai salat kita membaca satu ayat Al-Quran. ونفهم معناها وتفسيرها. Kita pahami artinya dan kita pahami tafsirnya. وهذه النصيحة نصحتها في كل مكان وكل مسجد ذهبت إليه. Nasihat ini saya sampaikan di setiap masjid, di setiap tempat yang saya kunjungi. جنبي كاليمانتان مكسار Pontianak, Bali, باندونج كل مكان زرناه في إندونيسيا نفس النصيحة. Ya, sama, nasihatnya sama. Di mana saja saya memberikan nasihat seperti ini. تعلمون لماذا؟ Tahukah kalian kenapa? لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك. Ya, Allah berfirman, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kalian sebagai keberkahan. لماذا؟ ليدبروا آياته. يحدث التفكر في الآيات. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, memikirkan ayat-ayatnya. إذن لابد من الفهم. Oleh karena itu dianjurkan untuk memahaminya.